Don, apa ya? Hai deh, Setelah berapa kali ikut pengajian, saya sudah memulai memperbaiki ibadah. Bila diingat-ingat dulu banyak sekali ibadah yang saya tinggalkan dengan sengaja maupun tidak sengaja, seperti sholat dan puasa, dan itu entah berapa kali saya tinggalkan. Pertanyaan saya, apakah saya masih berhutang dengan ibadah-ibadah yang pernah saya tinggalkan itu? Tentu itu ada ibadah yang Anda hutang, ada yang tidak. Kalau sholat tidak ada hutang namanya, karena tidak ada istilah qadha sholat yang memang sengaja ditinggalkan. Seperti misalnya ada orang 30 tahun nggak pernah sholat, sekarang baru hadir pengajian lalu tahu kalau sholat itu wajib, maka tidak ada dalam Islam dia harus mengqadha 30 tahun sholatnya, nggak ada. Tapi ada ibadah yang memang harus dibayar, puasa, gitu kan, zakat, ini nggak bisa memang, karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran tentang puasa, a'udzu minasyaitonir rajim, fa'iddatun min ayyamin ukhar, bagi orang yang tidak bisa puasa sengaja atau tidak sengaja dia harus ganti dengan hari yang lain. Dan ini kalau antum tanya, saya sudah tidak ingat Ustaz berapa hari, prediksi hari maksimal. Misal 10 tahun kita tidak pernah puasa Ramadan, mungkin naudzubillah selama Ramadan itu ada 1-2 hari yang saya puasa, anggaplah 28 hari atau anggap 30 hari kali 10 tahun. Lalu antum coba pelan-pelan membayarnya, karena itu memang tidak bisa tidak dibayar kalau puasa, karena Allah suruh ganti di hari yang lain. Zakat juga begitu. Zakat itu selama antum mampu, ya, misalnya Masya Allah ekonominya bagus tapi dulu-dulu tidak tahu kalau zakat harus dikeluarkan, atau tahu tapi lalai, sudah 10 tahun tidak bayar zakat, akumulasi kira-kira, prediksi, ya, kalau kita ragu antara 1 juta atau 2 juta, ya cari yang 2 jutanya, ambil yang maksimal. 100 ribu atau 200 ribu zakatnya, ambil yang 200 ribu, lalu keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ingin mengkhitan anak, bagaimana cara sunnahnya? Apakah harus diadakan syukuran sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita? Tidak ada syukuran. Khitan itu bagian daripada pembuatan seperti tahnik, kurma yang dihalusin, ditempelin di langit-langit bayi, itu sunnah hukumnya. Sama halnya juga khitan, itu adalah wajib untuk dikhitan, tapi tidak ada perintah untuk mengiklankannya, tidak ada perintah. Para sahabat kalau khitan anaknya, khitan selesai, nggak perlu buat acara. Kalau kita kan banyak bumbu-bumbunya. Memang mohon maaf saya bahasakan, kita di Indonesia ini ahli bumbu memang, gitu. Banyak sekali bumbunya gitu kan. Embel-embelnya banyak. Nanti kalau hari 4 bulan istrinya hamil buat acara apa, 7 bulan buat acara apa, nanti habis melahirkan bagaimana. Ari-arinya baik, kalau lahir harus ditaruh di kendi, harus ditaruh dalam kelapa, tidak boleh dibuang di laut, nanti kalau dimakan ikan hiu jadi jahat dia, wah macam-macam. Khurafat semua gitu kan. Aneh-aneh. Ari-ari itu cuma bekas, ya, dibuang saja tidak masalah, gali depan rumah ditanam selesai, nggak ada masalah. Dibungkus di kresek pun buang di sampah, nggak ada dosanya, nggak ada larangan, itu bukan sesuatu yang berat. Sama halnya khitan itu bukan sesuatu yang harus diiklankan. Beda kalau nikah memang diperintahkan untuk mengiklankan, nggak ada gunanya. Kenapa emang? Kalau anak kita nggak diiklanin khitannya, nggak ketahuan kalau dia khitan, takut nanti kalau dia menikah, nggak ada masalah, orang tahu kok insya Allah gitu kan. Jadi khitan itu sunnah, tapi sebaiknya jangan diiklankan. Kalau pertanyaannya bagaimana cara khitan, saya tidak tahu. Ini bisa tanya ke dokter atau yang bidangnya memang, ya. Bagaimana hukumnya bila suami istri terpisah tinggalnya walaupun masih dalam satu kota yang sama, dikarenakan suami belum mempunyai kemampuan untuk menyewa rumah, namun suami tetap memenuhi kewajibannya menafkahi istrinya baik lahir maupun batin. Mohon doanya Ustaz agar kami bisa tinggal bersama, tidak berpisah lagi. Allahumma amin, mudah-mudahan insyaallah. Ya. Kalau di sini yang dimaksud adalah karena suaminya bertugas cari nafkah,
di Jakarta misalnya, kemudian memang betul-betul dia nggak bisa ngajak ya istrinya, karena sebenarnya Allahu alam kalau setahu saya ya, insya Allah kalau pernikahan itu benar, pasti istrinya akan siap saja kok, gitu kan, untuk tinggal bersama walaupun di kos-kosan, tempat kecil, ya itulah suka dukanya kehidupan. Kalau antum mau menunggu nanti punya rumah di Pondok Indah baru ngajak istri itu susah, gitu kan. Ya, jadi insya Allah rumah kecil pun rumah kayu nggak masalah. Ini istriku, kemampuan saya begini, misal, gitu kan. Cobalah sesuai dengan kemampuan. Tapi memang kalau antum misal ada mes tempat kerja, ada asrama, memang laki-laki semua nggak bisa bawa istri, itu lain. Ya ada uzur, maka tidak ada masalah. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan antum rezeki yang luas bagi penanya dan seluruh yang hadir, dan muslimin insya Allah dimudahkan agar rezekinya diluaskan oleh Allah dan bisa bersatu tentunya dengan istri dan